Aku sudah 3 hari mengurung diri di kamarku yang kubiarkan terang benderang. Kegelapan membuatku tidak nyaman. Namun walaupun begitu terangnya lampu kamar juga tidak mencegahku untuk bermimpi buruk setiap malam. Tadi malam, aku memutuskan untuk tidak tidur. Mungkin malam-malam selanjutnya juga begitu, karena dengan tidak tidur maka mimpi buruk itu tidak akan mendatangiku. Sebentar lagi mungkin aku akan menjadi gila. Tapi itu lebih baik dibandingkan harus waras dan mengingat kejadian itu. Kejadian yang membuat ayahku hilang. Bahkan sampai sekarang belum ada telepon dari polisi yang mencari keberadaan ayah. Tapi, aku sendiri meragukan para tetangga ayah mau repot-repot melaporkan kehilangannya. Sepertinya mereka malah bersyukur ayah hilang dari desa itu, mengingat kehadirannya hanya menimbulkan keresahan. Aku pun pasti akan sependapat dengan mereka, andai saja laki-laki itu bukan ayahku. Laki-laki itu benar-benar sudah berhubungan dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diusik oleh manusia. Aku sudah tidak tinggal dengan ayah sejak umur 13 tahun. Ibuku menceraikannya dan aku dengan senang hati ikut bersamanya. Anak si dukun. Begitulah teman-teman di sekolah dasar kerap memanggilku. Ini semua berkat profesi ayah. Selain sebagai seorang nelayan, dia juga dinobatkan sebagai orang pintar oleh penduduk desa. Orang yang berhubungan erat dengan dunia gaib dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ganjil. Namun, walaupun begitu ibu dan aku tidak bangga, justru aku membenci ayah. Selain karena profesinya yang jauh dari ajaran agama dan dunia modern, ayah sering meninggalkan ibu dan aku selama berhari-hari. Mencari ilmu, itulah katanya. Ditambah lagi setelah dia pulang dari petualangannya seringkali dia bersikap aneh. Dia akan mengurung diri di dalam kamar keramatnya, tidak makan dan tidak mandi. Hingga pada akhirnya ibu tidak tahan lagi dan meninggalkannya. Ayah tidak melakukan penolakan secara terang-terangan. Dia merelakan kepergian kami. Dia benar-benar tidak peduli terhadap kami. Sekarang, aku sudah menjadi mahasiswa di jurusan fisika murni. Ada perasaan ingin mengenyahkan hal-hal klinik yang ayah geluti, sehingga aku secara tidak sadar menaruh minat pada dunia sains yang masuk akal dan logika. Ibu sudah meninggal setahun yang lalu. Aku pun kini hidup sebatang kara, tapi tidak pernah sekalipun aku merindukan ayah. Bahkan aku sudah melupakannya ketika panggilan telepon dari kampung halamanku datang. Ternyata salah satu teman masa kecilku masih menyimpan nomor teleponku. Dia bilang ayahku sakit parah. Dia sudah tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur dan aku diminta menemuinya. Aku bisa saja langsung menjawab panggilan itu bahwa aku sudah tidak peduli dengannya. Tapi nyatanya jauh di lubuk hati perasaanku masih terketuk. Terbayang di pikiranku tubuh ayah yang kurus kering dan terbaring di atas tempat tidur. Sendirian. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk menemuinya. Setelah 6 jam perjalanan kereta dari kota tempatku tinggal dan dilanjutkan setengah jam menggunakan ojek, akhirnya aku sampai di desa masa kecilku. Sepertinya, perkembangan zaman belum sampai ke desa ini. Suasananya tidak jauh berubah dari ketika aku meninggalkannya. Masih terasa memualkan. Dari gapura desa saja aku sudah disambut dengan udara yang dipenuhi dengan bau amis yang berasal dari tangkapan para nelayan. Jalan desa masih seperti dulu. Masih berupa tanah dan batu-batu, serta hal yang selalu menjadi ciri khasnya adalah becek di mana-mana. Di
selokan-selokan yang menjajari jalan juga masih dihiasi dengan bangkai-bangkai ikan kecil, udang, cumi, atau tangkapan lain yang kualitasnya jelek dan langsung dibuang begitu saja oleh para nelayan. Di depan rumah-rumah penduduk juga orang-orang masih menjemur ikan-ikan yang sudah diasinkan, menambah semerbak bau tengik dan amis yang sepertinya akan abadi menyelimuti desa ini. Letak rumah ayah berada di tepian desa, dan selain rumah-rumah warga, aku harus melewati hamparan tambak-tambak garam yang memantulkan langit kelabu sore itu. Dan setelah membayar ojek dan berjalan hati-hati menghindari becek, aku pun sampai di depan rumah masa kecilku dulu. Berbeda dari keadaan desa yang sepertinya tidak banyak berubah, rumah ayah ternyata sudah diperbaiki dan terlihat lebih baik. Bagian belakang yang dulunya masih berpagar bambu sekarang sudah diganti menjadi tembok. Terasnya kini juga sudah berkeramik. Aku kini sudah berdiri di ambang pintu, mengucap salam dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku memanggil-manggil ayah pun tidak ada jawaban. Akhirnya aku mencoba untuk membuka pintu dan ternyata tidak terkunci. Cahaya dari luar serasa sorotan senter yang menembus kegelapan ketika aku membuka pintu depan. Dan baru kusadari jendela depan tirainya tertutup rapat dan keadaan di dalam rumah gelap gulita. Belum selesai aku mengamati suasana di dalam rumah, gelombang aroma tidak sedap menerpaku. Aromanya campuran antara bau busuk dan bau amis, dan entah bau apa lagi yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Aku sontak mundur kembali keluar rumah untuk menghirup udara luar. Setelah menenangkan gejolak perutku, aku pun memberanikan diri kembali masuk ke dalam. Namun kali ini hidungku sudah kubekap dengan sapu tangan. Aku baru berjalan 2 langkah ketika aku dengar suara kriuk datang dari sebuah ruangan. Aku masih ingat ruangan itu adalah kamar ayah dan ibu dulu. Aku kemudian melepas sekapan sapu tangan dan membuka mulut untuk memanggil ayah. Namun, aku langsung menyesalinya, karena rasa mual kembali bergolak. Kusadari, aroma mengerikan ini juga semakin menguat ketika aku menghampiri pintu kamar. Aku juga mendengar suara lain selain kriut-kriut, yaitu sebuah suara tarikan napas yang berat dan kasar. Sontak, kubuka pintu kamar perlahan sambil kudekap erat-erat sapu tangan yang menutupi hidungku. Ternyata, aku masih tidak siap dengan serangan aroma dari dalam kamar. Selain aromanya, pemandangan di dalam juga sama mengerikannya. Sontak aku pun bertanya-tanya, benarkah itu adalah sosok ayahku? Tirai jendela kamar tertutup rapat, namun cahaya matahari dari luar masih bisa menembus tirai dan membanjiri ruangan dengan cahaya jingga remang-remang. Nampak di atas tempat tidur terbaring tubuh yang hanya tinggal kulit dan tulang. Kepalanya menengadah ke atas dan kelihatan sekali bahwa napasnya susah payah. Kemeja yang dia kenakan terbuka dan menampilkan dada yang sedang naik turun dan berhiaskan ruas-ruas tulang rusuk yang menonjol. Sementara di bagian bawah dia hanya mengenakan sarung yang tersingkap ke atas dan di baliknya terlihat paha kurus dengan kulit menggelambir. Dari seluruh penampilannya sekarang, aku bisa mengenali bahwa dia ayahku hanya lewat postur tubuhnya yang jangkung. Walaupun keadaannya mengenaskan seperti ini, namun dia adalah ayahku. Masih ada perasaan kasihan melihatnya terbaring sendirian dalam kegelapan. Aku sontak mulai menyibak tirai jendela kamar dan membuka jendelanya lebar-lebar, mengusir aroma tidak sedap yang sudah terlanjur melekat lengket di dalam kamar. Ayah kesulitan saat ku ajak bicara, tapi ternyata dia masih mengenaliku.
Jadilah aku jelaskan saja niat kedatanganku ke sini. Dan dia nampak sepertinya bahagia sekali saat aku datang. Sebutir air mata meleleh menuruni pipinya. Dan mau tidak mau aku pun terbawa suasana dan menangis bersamanya. Berbekal bahan-bahan yang tersedia di dapur, aku mencoba membuat makanan yang layak dan ayah langsung melahapnya dengan rakus. Selesai dia makan, aku memindahkan dia ke ruang tamu yang keadaannya sudah dibanjiri cahaya. Sementara itu, dengan menahan rasa mual, aku membereskan kamarnya yang kusadari sepertinya dia kencing dan buang air besar di sana. Dan selesai dengan urusan kamar, kini giliran tubuh ayahku yang kubersihkan. Namun, ada sesuatu yang janggal dengan keadaannya. Penyakit apa yang sebenarnya dia derita? Samar-samar saat memandikannya, tubuhnya mengeluarkan aroma yang susah dideskripsikan. Aku mengenalinya tapi tidak bisa menebaknya apa. Sementara sebagian besar kulitnya terasa licin dan lengket. Dan saat ku lepas kemejanya, aku merasa menyesal telah bersentuhan fisik secara langsung dengannya. Di bagian punggung terdapat area kulit yang tampak seperti kusta. Tapi ada yang aneh juga dengan warnanya. Nampak keperakan dan mengkilat licin serta sedikit bersisi. Aku kemudian memutuskan untuk meneruskan membersihkan tubuhnya dengan handuk dan mengusapnya lembut setelah direndam air panas. Sambil melakukannya, aku ajak dia untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit sekalian walaupun letaknya jauh di tengah kota. Namun dia terkekeh dengan serak. Dia hanya menjawab bahwa keberadaannya di desa ini sudah tidak diinginkan lagi. Dan menurutnya, toh sebentar lagi dia juga akan meninggalkan bumi yang panah ini. Benar. Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang dimaksud ayahku, apa yang telah terjadi dengannya, dan juga penyakit apa yang sebenarnya dideritanya. Keadaan ayahku membaik setelah rutin aku memasak untuknya 3 kali sehari dan membersihkan tubuhnya. Hari itu, aku memutuskan untuk berbelanja ke pasar karena persediaan bahan makanan sudah menipis sambil mengenang masa-masa kecilku dulu. Seperti keadaan desanya, keadaan pasarnya juga tidak banyak berubah. Desa di pesisir ini benar-benar seperti terawetkan. Dan selama berbelanja dan bertemu beberapa orang yang masih aku kenal, rasanya mereka tidak terlalu terkejut melihatku. Seolah aku tidak meninggalkan desa ini bertahun-tahun untuk kemudian suatu hari tiba-tiba muncul. Mungkin orang-orang sudah tahu bahwa aku di sini untuk merawat ayahku. Namun, aku menyadari hal lain. Mereka sepertinya berusaha tidak berlama-lama untuk berinteraksi denganku. Bahkan tidak ada satupun yang menyinggung atau menanyakan keadaan ayahku. Apakah yang dikatakan ayahku waktu itu bukan melantur saja? Apakah dia benar-benar dibenci oleh penduduk desa? Selesai berbelanja, aku sempatkan untuk bertamu ke rumah Jarwo, teman masa kecilku yang memberi kabar tentang ayah yang sakit parah. Beruntung sekali aku bisa menjumpainya saat itu juga. Dia sedang memberi makan ayam-ayamnya. Lantas kami pun saling melepas kangen dan bertukar kabar tentang keadaan masing-masing. Tapi tetap saja, tidak satu kalimat pun datang darinya menanyakan kabar ayahku. Hingga pada akhirnya aku penasaran dan menanyakannya apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahku. Awalnya dia menghindar untuk menjawab, tapi aku gigih menanyakannya. Hingga akhirnya dia pun membeberkannya. Cerita pertama datang dari teman sesama nelayan. Saat itu, mereka dalam perjalanan menuju area penangkapan ikan kedua. Waktu sudah lewat tengah malam dan keadaan di luar langitnya cerah dan berbintang.
Tiba-tiba saja ayah berjalan keluar ke geladak. Dia mematung di sana sambil menengadah ke langit. Sayup-sayup teman-temannya mendengar sesuatu, sebuah rapalan mantra atau apalah yang diucapkan ayah dengan cepat. Menurut penuturan teman satu perahu, apa yang dirapalkan ayah bukan sesuatu yang bisa dipahami mereka. Seperti bukan bahasa yang dikenal oleh manusia. Awalnya, mereka menganggap ini mungkin satu dari ilmu barunya yang sedang dipelajari. Namun setiap ayah berdiri mematung di geladak, rasanya ada sesuatu yang ganjil melingkupi perahu mereka. Mereka menyadari bahwa laut menjadi begitu tenang ketika ayah sedang melakukan ritualnya. Air laut bahkan tidak beriak sama sekali. Lalu mereka juga sadar akan bintang-bintang di langit yang bersinar lebih terang, sedangkan laut rasanya lebih gelap pekat sehingga memantulkan gambaran langit dengan sempurna. Perahu mereka seakan melayang di antara bintang-bintang. Saat tidak bersama ayah, teman-teman nelayannya mulai membicarakan keganjilan dirinya, dan mereka punya keinginan untuk tidak mengajaknya melaut. Mereka tidak mau ada sesuatu yang buruk menimpa mereka. Namun, tidak ada yang berani mengutarakan keinginan itu. Mereka terlalu takut dengan ayah. Sampai pada akhirnya peristiwa itu terjadi. Malam itu ayah absen di geladak dan tidak melakukan ritualnya. Perahu mereka sedang dihantam badai yang dahsyat. Dihantam berkali-kali oleh ombak tinggi yang datang tidak hentinya. Mereka berpikir apakah mungkin badai ini terjadi karena malam ini ayah tidak pergi ke geladak dan berdoa kepada entah apa yang dia sembah. Sementara para awak perahu sibuk dengan apa yang mereka kerjakan masing-masing. Mereka berusaha mempertahankan keselamatan perahu. Singkat cerita, akhirnya badai pun reda. Mereka baru sadar bahwa ayah hilang. Berjam-jam mereka mencari sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa ayah mungkin jatuh ke laut dan hilang selamanya. Ada sedikit perasaan lega di antara perasaan sedih mereka. Mereka pun pulang ke daratan dan mengabarkan tragedi tadi. Dan para penduduk juga tidak ada yang terlalu bersedih. Namun, kelegaan mereka ternyata tidak bertahan lama. Seminggu kemudian mereka dibuat terkejut dengan kehadiran ayah yang tiba-tiba saja ada di rumah, berkegiatan seperti biasa, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Penduduk desa merasa kemunculan kembali ayah bukan sebagai keajaiban yang disambut dengan rasa penuh penasaran, tapi sebagai kejanggalan yang menimbulkan perasaan tidak enak. Para nelayan yang biasa melaut bersamanya punya pikiran tidak akan mengajak ayah lagi. Bahkan, orang-orang tidak ada yang berani mendekati rumahnya. Namun, ternyata para nelayan tidak perlu repot-repot. Ayah sudah tidak pernah muncul kembali di pelabuhan dekat muara tempat perahu-perahu ditambatkan dan tempat biasa mereka berkumpul sebelum melaut. Kebiasaannya membeli bahan-bahan makanan di warung maupun pasar juga tidak terlihat lagi. Namun orang-orang malah merasa bersyukur dengan keadaan ini. Mereka tidak ada yang sadar dan belum siap ketika beberapa minggu selanjutnya keganjilan lain mulai terjadi. Di suatu malam di bulan Suro, selewat tengah malam seorang keluarga dibangunkan oleh bayi mereka yang tiba-tiba menangis histeris. Ini hal lumrah bagi seorang bayi. Namun mereka tidak sadar bahwa tetangga mereka yang juga punya bayi malam itu juga menangis histeris. Orang-orang yang sedang beronda lah yang menyadari ini, bahwa malam itu desa dipenuhi suara tangisan bayi-bayi. Dan seakan untuk menambah keramaian, suara hewan-hewan peliharaan penduduk juga ikut mengeluarkan bunyi-bunyian gelisah. Menurut penuturan penduduk yang kebetulan keluar rumah untuk memeriksa suasana, malam itu langit cerah sekali. Rasanya hampir seluruh desa terpapar cahaya keperakannya. Dan saat menengadah ke atas mereka bisa melihat bahwa langit malam bertabur banyak sekali bintang.
Kesemuanya bercahaya lebih terang dari biasanya. Satu hal yang membuat warga geger adalah sosok ayah yang berdiri mematung di tengah-tengah salah satu tambak garam. Terdengar sayup-sayup suara rapalan kalimat-kalimat aneh dari ayah yang terbawa hembusan angin. Kejadian itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit ketika tiba-tiba ayah berhenti dan kembali ke dalam rumah. Dan cahaya-cahaya langit ikut serta meredup dan bayi-bayi serta hewan peliharaan penduduk kembali terdiam. Esoknya, beberapa anak kecil jatuh sakit. Mereka mengalami demam tinggi dan meracau. Dalam racauannya mereka menyebut-nyebut tentang dia yang datang dari samudra. Penduduk makin resah dengan keadaan ini, dan kemudian mengutus Jarwo untuk datang ke rumah ayah, mengingat dia adalah satu-satunya yang pernah dekat dengan keluargaku. Saat Jarwo dengan takut-takut mendatangi rumah ayah, dia menemukannya sudah dalam keadaan terbaring lemah. Jarwo tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang ayah katakan kepadanya. Dia langsung menutup cerita dengan memohon agar aku segera membawa ayah ke kota dan segera meninggalkan desa ini. Para penduduk sudah resah. Walaupun dari luar tampak tidak ada apa-apa, tapi di dalam diri mereka merasakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Firasat yang benar-benar membuat kecut nyali tapi susah untuk diungkapkan. Saat aku kembali ke rumah, perasaanku ikut terbawa dengan cerita Jarwo. Aku langsung berlalu menuju ke dapur tanpa menyapa atau melongok keadaan ayah di kamarnya. Aku pun sengaja berlama-lama mengeluarkan belanjaan, sebisa mungkin menunda interaksi dengan ayah. Namun, tiba-tiba aku membeku ketika aku dengar suara serak ayah memanggilku. Sontak, nyaliku serasa jatuh bebas. Aku pun kemudian menjawab panggilannya tapi belum mau beranjak dari dapur. Pada akhirnya aku pun berjalan menuju kamarnya karena dia terus-terusan memanggilku. Dan aku mendapati ayah sedang duduk tegak di tengah tempat tidur. Punggungnya membelakangi jendela sehingga tubuhnya hanya tampak seperti siluet. Dan saat masuk ke dalam kamar, bau tidak mengenakan itu masih tercium padahal sudah sebisa mungkin aku memandikan ayah dengan banyak sabun. Aku duduk di kursi samping dengan pelan dan menghindari tatapan langsung dengan ayah. Samar-samar aku mendengar napas ayah yang rasanya semakin hari semakin berat dan berisi. Dia mengambil napas seperti usaha yang dilakukan dengan susah payah. Lalu mataku tidak sengaja menangkap sesuatu yang ganjil yang muncul di leher ayah. Sebelumnya tidak ada. Sesuatu itu adalah 2 sayatan di samping kiri dan kanan lehernya. Dan dari bibir sayatan aku bisa melihat rambut-rambut halus yang bergetar berirama. Cahaya dari jendela memantul dari rambut-rambut itu, sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. Rambut-rambut itu bergetar seperti ada udara yang keluar dari dalam sayatan. Lalu pusat dari rambut-rambut itu bergetar seirama dengan tarikan napas ayah. Belum sempat rasa penasaranku terpuaskan, kalimat ayah menarik perhatianku. Kamu pasti sudah mendengar cerita tentang diriku dari orang-orang selama tadi kamu pergi, kan? Begitu katanya. Namun, aku terlalu terpaku untuk menjawab atau sekedar menganggukkan kepala. Ayah lalu berkata dengan lembut bahwa nanti malam aku akan diajaknya untuk melaut. Ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Dan disinilah aku sekarang. Aku duduk berdua dengan ayah di atas perahu dayung. Ayah memakai perahu milik tetangganya tanpa izin. Dia hanya meninggalkan beberapa lembar uang sebagai biaya sewa. Sementara aku hanya bisa mengikutinya saja dari belakang. Kenapa aku mau saja ikut dengannya? Aku tidak tahu. Mungkin
karena rasa penasaran mengenai cerita-cerita penduduk desa tentang ayah. Laut nampak tenang malam itu. Hanya ada riak-riak ombak kecil yang mengayun perahu kami dengan lembut. Ayah pun mengambil alih dayung dan tidak membiarkan aku membantunya. Perahu kecil kami perlahan menjauhi pantai dan bergerak menuju sesuatu. Entah apa yang akan ditunjukkan oleh ayahku. Dia yang berasal dari samudra, menurut racauan anak-anak desa. Langit malam itu juga bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan di kulitannya langit. Bahkan Bima Sakti gagah membelah langit dengan warna keperakannya. Sama seperti langit ketika ayah dan hal-hal ganjil itu terjadi. Lantas, apa yang akan terjadi sekarang? Tiba-tiba saja ayah berhenti mendayung. Aku pun mengedarkan pandang dan di sekitar kami hanya ada bentangan laut gelap. Aku tidak bisa menentukan letak pesisir desa kami. Perasaan takut mulai bangun di dalam diriku. Kini, ayah pun mulai berbicara. Apa yang akan kamu lihat nanti adalah sesuatu di luar dunia manusia. Bahkan manusia belum ada saat mereka lahir. Mereka bukan jin atau setan. Mereka lebih dari itu. Mereka datang dari bintang-bintang dan bersemayam saat bumi ini masih sangat muda. Kadang aku heran kenapa manusia bisa sepongas sekarang, padahal kalau dibandingkan mereka, kita bagi semut-semut tidak berarti yang berjalan beriringan. Tidak menyadari keberadaan mereka. Sesekali, ada manusia yang tadinya tidak beruntung dan terinjak oleh mereka. Ayahku, dia masih bercerita mengenai mereka dan mereka. Dan apa yang dibicarakannya sungguh tidak masuk di akalku. Seperti orang melantur yang hilang kewarasannya. Lalu aku pun menyadari sesuatu sedang terjadi. Perahu tidak lagi terombang-ambing melainkan mengapung diam. Aku pun kemudian memeriksa keadaan laut dan memang permukaannya begitu tenang. Tidak ada riak-riak ombak. Aku juga menyadari bintang-bintang juga semakin terang cahayanya. Beribu-ribu titik-titik putih semakin terang dan terang. Ayahku berdiri tanpa perlahan, dan di belakangnya sesuatu sedang muncul dari permukaan laut tanpa menimbulkan gelombang di permukaannya sedikit pun. Detik-detik pertama kesadaranku tidak kuat menyaksikan apa yang ada di hadapanku. Aku berteriak histeris dan tubuhku gemetar hebat sampai aku jatuh ke belakang. Selanjutnya aku tidak ingat lagi apa yang terjadi. Mungkin aku pingsan. Atau mungkin itu semua hanya sebatas mimpi. Tapi yang pasti, ketika aku terbangun, aku menemukan diriku sedang merengkuh di dalam perahu yang sudah terdampar di bibir pantai. Aku pun lantas mencoba mengingat apa yang telah terjadi, namun aku buru-buru menutup mata dan mengusirnya. Mengusir bayangan makhluk itu. Hal yang aku ingat hanya betapa besarnya makhluk itu. Dan apa yang terbayang jelas, dan yang terus menggangguku sampai sekarang adalah sebuah mata raksasa dengan pupil gelap tidak berdasar. Irisnya berwarna perak berkilat-kilat, dan mata itu bulat sempurna tidak punya kelopak. Itu saja. Aku tidak ingat detail lainnya, atau mungkin saja otakku menolak untuk mengingatnya. Dan setelah energiku terkumpul, aku berlari kembali ke rumah ayah. Aku buru-buru mengemasi barang-barangku, ingin segera hengkang dari desa ini. Entah apa yang aku lihat nyata atau bukan, aku tidak peduli. Sesampainya di rumahku sendiri, tidurku menjadi tidak tenang dan kewarasanku mulai berkurang. Semalam mungkin adalah mimpi terburuk dari mimpi-mimpi sebelumnya. Sebab ayahku mendatangiku. Aku tahu itu ayah walaupun bentuknya sudah tidak karuan.
Kepalanya botak dan dia telanjang dengan kulit keperakan, licin, serta bersisik dengan air menetes-netes dari sekujur tubuhnya. Dan saat aku lihat kedua matanya sama persis dengan monster itu, bergerak-gerak liar tanpa berkedip. Saat itu ayah mengulurkan tangannya, dia seperti mengajakku untuk ikut bersamanya. Bisa aku lihat selaput-selaput memberan tipis tumbuh di antara kelima jari-jarinya. Sontak aku terlonjak bangun dan bersimbah keringat, bersyukur mimpi itu telah berakhir. Tapi, apa benar yang tadi itu hanya mimpi? Sebab, bisa kulihat dengan jelas lantai kamarku basah dan di satu sudut tanpa genangan air.